Kalau misalkan teman-teman bisa melihat di sini, ini kondisi daripada atap skeletnya itu lebih rendah daripada yang balokan daripada atapnya. Dan ini akan membuat ventilasi itu lebih udara itu lebih lebih sirkulasi udara itu lebih enak, karena untuk batas atasnya itu kita buat semacam jendela boven. Jadi dari jendela boven ini tentunya nanti sirkulasi udaranya itu akan masuk dan keluar lewat jendela atau lewat pintu. Ya, Sobat Andi Renovasi, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dipermudah untuk segala aktivitasnya. Amin. Nah, seperti biasa, kita akan mereview sebuah bangunan ya. Di belakang saya ini ada sebuah bangunan yang kita bangun di atas luas lahan sekitar 90 meter persegi. Dan untuk total luas bangunan ini adalah sekitar 150 meter persegi ya. Teman-teman bisa melihat di sini bangunan ini kita desain dengan konsep kontemporer dan ada beberapa aksen perpaduan kombinasi yang bisa kita lihat seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya tonton terus videonya. Yuk. Ya, teman-teman, ini adalah bangunannya, bangunan 2 lantai. Nah, konsep tadi yang saya terangkan adalah konsep desainnya adalah kontemporer. Di sini teman-teman bisa melihat ada perpaduan aksen kombinasi daripada urat kayu, terus kemudian ada accent expose dan dikombinasikan dengan warna putih dan hitam. Ini akan menambah kesan bahwasanya bangunan ini akan tetap hidup gitu ya. Terus kemudian yang paling unik ya, di bagian ujung pada bangunan ini ada sentuhan melengkung pada sudutnya. Terus kemudian kita kasih aksen tali air. Nah, ini pastinya akan memberikan bangunannya akan lebih tampak dinamis tentunya. Oke, untuk selanjutnya kita ke area carport. Ya, kita mulai dari awal ya untuk area carport. Nah, teman-teman bisa melihat untuk area carport ini kita menggunakan acian. Terus kemudian kita buat lintasan tali air ya, buat air itu bisa mengalir. Nah, untuk plafonnya, teman-teman bisa lihat plafonnya ini kita menggunakan PVC dengan motif urat kayu. Terus kemudian untuk penempatan lampunya kita menggunakan lampu jenis model downlight yang LED berwarna warm white. Nah, jadi kalau misalkan malam hari ini akan menambah kesan lebih hangat ya untuk penerangan area fase depan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, untuk fase depannya kita menggunakan kombinasi antara kayu, terus accent expose, warna putih, terus kemudian ada warna hitam gitu kan, agar bangunan ini lebih elegan dan lebih dinamis gitu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah area teras. Nah, area teras ini kita menggunakan granit 60x60 ya. Terus kemudian pada bagian pintu, ini pintu sangat besar ya, ada sekitar 120 atau 130 meter lebarnya dengan ketinggian sekitar 2,4. Nah, untuk handle-nya teman-teman bisa lihat di sini, handle-nya kita buat seperti ini ya, sikuan seperti ini agar lebih elegan dan lebih dinamis. Oke, sekarang kita selanjutnya masuk ke dalam. Nah, ini adalah ruang utama ya. Jadi teman-teman bisa lihat daripada konsep ruang utama ini kita buat seperti open space ya. Dari mulai pintu, terus kemudian kita ketemu ujungnya bangunan, atau kita juga bisa ketemu sama tangga. Nah, di area ruang tamu ini ya, teman-teman bisa melihat tentunya ini akan bisa digunakan untuk arisan keluarga
atau ada momen-momen acara keluarga, karena memang untuk luasannya semakin apa namanya agak bagus ya, agak lebar. Nah untuk granitnya, maksudnya lantainya kita memakai granit motif abu-abu ya, ini narrow gray ukuran 60x60. Dan untuk plafonnya, teman-teman bisa lihat di sini plafonnya, pada setiap ujung plafon ini kita buat semacam shadow line ya. Ini akan lebih merapikan dan membedakan antara dinding dan plafon. Nah untuk bagian dalam kita pelaku memakai warna putih ya. Nah teman-teman bisa melihat di sini ada dinding yang berbeda ya. Ini kita gunakan area ini untuk kamar mandi. Nah ini kamar mandi tamu ya tentunya. Nah untuk bukaan ini adalah sliding. Teman-teman perlu tahu bahwasanya untuk kamar mandi semua pintu-pintunya kita menyesuaikan warna daripada fasad kayunya. Nah kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah area taman kering ya. Jadi kalau misalkan konsep daripada pemilik rumah itu dia pengen area ini itu nanti digunakan sebagai taman kering aja gitu. Jadi kemungkinan nanti akan dibuat semacam apa namanya rumput sintetis ya, terus kemudian akan dikasih pot-pot seperti ini. Nah di sini ada bak kontrol ya, ini bak kontrol untuk pompa air ya, ini untuk maintenance tentunya. Oke, selanjutnya kita ke area dapur. Nah dari ruang utama terus kemudian kita bergeser ke sini, ada sebuah dapur. Nah dapurnya sangat unik ya, kita memakai granit ukuran 120x60. Nah ini adalah model terrazzo ya, yang lucu dan unik motifnya. Nah kebetulan ini memang apa namanya kitchen setnya lagi dalam produksi di workshop, tapi nanti teman-teman bisa melihat atau saya tampilkan ini hasilnya nih. Seling. Nah kurang lebih gambarnya seperti itu ya. Nah untuk kitchen setnya untuk kabinet bawah dan atas kita memakai HPL dengan model Peckham, kalau nggak salah itu coklat Peckham. Nah teman-teman bisa melihat di sini ada sebuah pintu ya. Nah ketika kita buka pintu ini langsung terhubung dengan carport ya. Jadi fungsinya untuk apa? Jadi kalau misalkan nanti akan ada acara besar atau acara keluarga di bagian ruang utama, jadi untuk misalkan masak atau bolak-balik apa namanya pembantu dan lain sebagainya, itu aksesnya bisa lewat sini tanpa harus lewat apa namanya ruang utama ya atau pintu utama. Dan ketika ini dibuka, ini tentunya akan menambah sirkulasi udara paling enak. Nah jadi untuk dapur itu kita nggak usah pakai coverwood ya, karena bukaannya udah selebar ini. Jadi kalau kita nanti masak, asapnya itu bisa langsung keluar gitu ya. Selain daripada pintu, di sini juga ada jendela. Jendelanya kita desain seperti ini dengan timbangan geser ya. Jadi pasti untuk sirkulasi udara saya jamin untuk bangunan ini sangat top. Oke, kita lanjut ke kamar utama. Nah ini adalah kamar utama. Iya. Nah teman-teman bisa melihat kamar utama ini tuh areanya cukup luas ya, mungkin kisaran 3x3 lebih lah. Nah untuk kamar utama ini disediakan kamar mandi. Nah kamar mandi ada kamar mandi dalam, teman-teman bisa lihat di sini. Nah untuk kamar mandi dalam konsepnya sama semuanya. Jadi untuk lantainya kita memakai motif batik ya, terus kemudian untuk dindingnya kita memakai dinding bevel. Nah ini bevel rata dengan ukuran
10 kali 30. Nah, ujungnya itu kita kasih wastafel. Nah, wastafel itu kita tempatkan seperti ini agar penempatan ruangan itu nggak terlalu sempit. Nah, ini juga ada shower ya. Terus kemudian klosetnya kita memakai merek Totov ya. Ini sudah standarnya untuk bebangun rumah atau kontraktor. Ya, oke. Selanjutnya kita ke area tangga ya. Tapi sebelum kita naik ke lantai 2, nih teman-teman bisa melihat di sini ya. Di sini ada sebuah jendela ya. Jendelanya cukup lebar untuk pencahayaan masuk. Nah, ini kacanya itu kita memakai 8 mili ya. Khususnya kusen aluminium warna hitam. Nah, di bagian fasad ini memang pada tampilan depannya itu ada kombinasi dengan jendela ya. Jadi jendelanya itu semuanya bukaannya besar-besar. Nah, ini tinggi banget ya. Jadi otomatis pencahayaan itu akan lebih maksimal, dan tentunya untuk sirkulasi udara juga lebih optimal untuk masuk ke dalam ruangan. Ya, oke. Selanjutnya kita ke lantai 2 dan tangga. Nah, sebelum kita naik ke lantai 2 ya, kita sedikit review terkait dengan tangga. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kita buat tangganya itu adalah tangga minimalis ya, karena kita memakai bahan dari plat seperti ini, dan kemudian untuk trapnya itu kita memakai bahan conduit style ya, dari bahan GRC. Terus kemudian untuk finishing handrailnya itu memakai kayu juga. Nah, teman-teman bisa melihat untuk tangga ini ya, di atasnya itu kita sediakan skylight. Nah, skylight ini tentunya akan menambah pencahayaan lebih optimal ya, jadi lebih hemat energi. Kalau misalkan siang hari itu udah tanpa perlu memakai lampu tentunya. Oke, sekarang kita naik ke atas lantai 2. Teman-teman bisa melihat ya, di sini ada aksen tali air juga, tapi tali air ini kita perpaduan antara warna cat dari abu-abu sama hitam. Jadi kita tidak memakai tali air, tapi kita hanya cukup memakai cat saja. Ini juga sudah memberikan kesan lebih unik ya daripada bangunan ini atau area tangga seperti ini. Nah, untuk area skylightnya teman-teman bisa melihat di atas. Nah, skylight ini kita buat agak lebih turun atau tidak sama dengan atapnya. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa melihat di sini, ini kondisi daripada atap skylightnya itu lebih rendah daripada yang balokan daripada atapnya. Dan ini akan membuat ventilasi itu lebih udara itu lebih ini ya, lebih sirkulasi udara itu lebih enak, karena untuk batas atasnya itu kita buat semacam jendela boven. Jadi dari jendela boven ini tentunya nanti sirkulasi udaranya itu akan masuk dan keluar lewat jendela atau lewat pintu. Tetapi untuk lebih optimal juga kita di sini sediakan jendela juga ya, agar udara juga lebih optimal lagi. Nah, ini untuk lantai 2-nya. Nah, perlu diingat bahwasanya bangunan ini itu ada 3 kamar dan 3 kamar mandi. Nah, untuk di atas itu disediakan 2 kamar anak. Nah, untuk kamar anak yang pertama kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk kamar anaknya ya. Jadi untuk kamar anaknya itu ukuran kamarnya juga sekitar 3 kali 2,5 ya, atau 3 kali 2,7 ya. Ini sudah bagus untuk penempatan ruangnya. Terus kemudian seperti biasa teman-teman bisa melihat di sini untuk jendelanya kita buat bukaan besar langsung dari lantai sampai dengan atap ya. Ini tentunya akan menambah pencahayaan lebih optimal, dan tentunya untuk jendelanya juga bukaannya lebih maksimal nih, untuk udara yang lebih masuk itu lebih enak untuk udaranya.
Nah, teman-teman bisa melihat di sini juga sudah bisa langsung ke balkon dan untuk area yang di depan ya, karena ini udah di lantai 2. Nah, sekarang kita ke kamar yang satunya. Untuk yang kamar satunya memang secara ini lebih sama, karena memang konsepnya seperti itu ya. Kita memakai ruangan ukuran yang sama, jendelanya juga sama. Nah, tentunya jendela-jendela seperti ini akan lebih memberikan warna terhadap fasadnya juga ya. Jadi fasad itu juga bisa ditentukan daripada jendelanya, bentuk jendela dan kaca dan lain sebagainya. Salah satunya adalah jendela bukan seperti ini. Oke, kita coba melihat lagi ya yang lain. Nah, kebetulan ini baru datang kemarin. Ini dari produk apa ini ya? Yang jelas ini baru datang kemarin ini. Mumpung ruangannya sudah siap, jadi kita persilahkan aja ya untuk menaruh barang. Nah, di sini ada ruang laundry ya. Ruang laundry. Nah, untuk ruang laundry ini kita memakai keramik 40x40. Terus kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah cahaya ya, tentunya. Ini seperti manhole, jadi akses untuk kita ke area toren. Ketika nanti ada maintenance atau ada perbaikan dan sebagainya, kita aksesnya bisa buat tangga ya. Ini sementara tangganya masih kita taruh di sini karena memang mungkin ada perbaikan dan sebagainya. Oke, ini udah disiapin kerannya sama colokannya untuk area laundry. Biasanya dipasang mesin cuci. Nah, kemudian di kamar 2 ini tentunya ada di lantai 2 ini tentunya ada kamar mandi. Konsepnya masih sama seperti yang di bawah. Kita memakai lantai motif batik, terus kemudian pakai yang bevel. Oke. Sekarang kita lanjut ke ruang keluarga ya. Di sini kita dipakai untuk ruang keluarga. Nah, ini tentunya akan lebih privacy untuk pintu kumpul dari keluarganya sendiri. Nah, kembali lagi ke skylight tadi ya teman-teman. Nah, skylight ini kita memakai rangka bolo 4/8. Terus kemudian untuk penutupnya kita memakai solar flat ya. Jadi solar flat ini selain nggak berisik, dia juga sebetulnya udah ada lapisan anti UV ya. Jadi nggak terlalu panas banget. Beda kalau misalnya kita memakai NASA tempel. Nah, bagi teman-teman yang pengen ide seperti itu bisa memakai bahan rangka dan finishing seperti yang saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya teman-teman juga bisa melihat di sini masih sama ya, konsepnya minimalis. Kita buat seperti ini pakai plastik. Nah, selanjutnya di sini untuk ruang keluarga, teman-teman bisa melihat di sini ada sebuah kaca yang sangat besar. Ini tentunya akan menambah pencahayaan lebih optimal dari depan ya. Jadi kita juga dari sini sudah bisa melihat area depan langsung ya, tanpa harus keluar dari balkon. Ya, selanjutnya kita akan menuju ke area balkon ya. Nah, sebelum kita menuju ke area balkon, teman-teman bisa melihat di sini ya. Untuk pintunya kan tadi kan sudah saya jelaskan, kita menggunakan HPL yang disamakan dengan fasad dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk handle-nya teman-teman bisa lihat di sini juga bentuknya seperti ini ya. Jadi kita menyamakan gaya flat strip yang ada di tangga. Jadi agak gepeng gitu. Nah, terus untuk businya kita semuanya memakai warna hitam. Ini kayak lebih elegan gitu kan warna. Oke, kita langsung ke balkon. Nah, teman-teman ya, kalau misalkan tadi pintu ini dibuka lebih maksimal, terus kemudian di area skylight tadi itu udah ada ventilasi udaranya, ini berasa banget udaranya itu kencang, enak gitu kan. Jadi sirkulasi udaranya itu begitu masuknya itu lebih banyak udara masuk. Oke, selanjutnya kita ke area balkon.
ini balkon lantai 2 ya, sama. Untuk atapnya kita memakai PVC urat kayu. Terus kemudian untuk railing tangganya, kalau di sini railing tangganya itu hand railingnya itu kita pakai yang bulat ya. Terus kemudian untuk ratanya kita buat jari-jari sama seperti tangga. Warnanya hitam ya, perpaduan ada warna hitam, putih, aksen kayu, terus kemudian ada aksen expose. Termasuk daripada lantainya semuanya kita memakai jatuhan grey, warna grey seperti ini. Oke, ini gambaran untuk bangunan 2 lantai dengan luas total bangunan itu sekitar 150 meter persegi. Nah, bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir ya, terus kemudian ingin membangun atau merenovasi rumah, boleh hubungi kami ya, karena tagline kami itu buat kalian itu pasti membangun dengan pengetahuan. Tentunya itu akan memberikan nilai plus buat bangunan kalian. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tonton terus Ahli Renovasi untuk project selanjutnya. Bye-bye.